Shalom. Sekali lagi shalom saudara. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya sangat senang hari ini bisa melayani di tempat ini. Sebelumnya mungkin saudara boleh lihat kanan kiri dulu. Boleh saya tanya apakah ada yang baru pertama kali hadir hari ini di ibadah kebaktian umum 2? Yes, selamat datang, selamat beribadah di ibadah umum 2. Saudara boleh kasih salam dulu kanan kirinya, mungkin saling nyapa kanan kirinya. Selamat pagi. Selamat beribadah bersama-sama di tempat ini. Yes. Hari ini yang antusias untuk memuji menyembah Tuhan boleh lambaikan tangannya. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Mari saudara kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita pada ibadah minggu yang kudus ini datang daripada Tuhan. Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Hari ini Tuhan, kami datang dengan berbagai keadaan kami. Mungkin kami datang dengan beban berat, mungkin kami datang dengan beban pikiran kami. Tapi kami mau tanggalkan itu semua karena kami mau berserah kepadamu Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami, memberikan hati kami hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mau tinggalkan kekhawatiran kami karena bersamamu Tuhan. Bersamamu kami mau melewati setiap musim. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau memuji Engkau hari ini ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Mari beracara di tempat ini dari awal sampai akhirnya. Dan biar nama-Mu saja yang dipermuliakan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang siap buat memuji, menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom semuanya. Selamat pagi. Saudara-saudara, senang sekali kalau kita boleh berkumpul bersama tempat ini. Tadi udah salaman ya, kita udah saling tersenyum, udah saling lihat-lihatan. Hari ini saya mau ajak kita semua untuk menyanyikan sebuah lagu yang buat saya sangat memberkati. Kita mau serahkan semua pada Tuhan. Mungkin tadi di rumah atau kemarin-kemarin kita banyak pergumulan, banyak masalah. Kita mau serahkan semua sama Tuhan, oke? Amin. Katakan serahkanlah, serahkan.
mau nyanyi, tapi saya mau ajak kaum bapak dulu sekarang atau kaum pria. Kita mau nyanyi dulu. Buat saudara-saudara yang bisa suara 1, boleh keluarkan suara 1, suara 2, suara 3 boleh keluarkan. Dan saudara-saudara yang punya suara sumbang juga keluarkan. Karena Tuhan tidak melihat suara kita, saudara ya. Tuhan melihat hati kita, amin. Kita mau kasih suara yang terbaik, kita mau kasih pujian terbaik. Setelah kaum pria nanti kita kaum wanita, amin. Amin. Yuk kita kasih suara yang terbaik buat Tuhan, amin. 2, 1, serahkanlah. Serahkan pada Yesus segala beban yang menghidupi hidupmu. Mari kita angkat tangan kita, katakan serahkanlah, serahkanlah, serahkanlah. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Sekarang kaum wanita ya, pasti bisa lebih keras, amin. Siap kaum wanita? 2, go! Serahkanlah. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih Amin Tuhan. hidupmu. Amin. Saat kami tidak mampu Tuhan, kami mau serahkan semua pada Yesus. Yes. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka. Semuanya, mari semuanya kita katakan serahkanlah. Serahkanlah. Serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka kita menjadi sukacita. Ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Yes Tuhan, Kau kekuatan kami Tuhan, Kau tempat perlindungan kami Tuhan. Amin. Syukur. Boleh saya ajak semua untuk kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang penuh kuasa. Amin. Denganmu Tuhan. Yes. Say. Oh. Amin Tuhan. Kau baik Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya. Kasih setianya. Amin. Tak pernah ragu-ragu. Tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu. Pegang hidupku. Pegang Yes. Pegang hidupku.
Kau yang begitu mengasihi kami ya Bapa. Kami mau menyembah-Mu ya Bapa. Boleh saya minta Bapak Ibu saudara semua untuk duduk. Saya mau sharing. Kadang saya datang kepada Tuhan, membawa setiap keinginan saya, membawa setiap list doa saya. Saya merindukan tangan Tuhan. Saya merindukan Tuhan menolong, memberkati usaha saya dan segala macam. Tapi saya mau ajak, kalau kali ini kita mau nyembah Tuhan, mari kita bukan datang dengan ada maunya. Karena kita datang sama Tuhan ada maunya. Kita mau diberkati. Kita mau segala macam kuasa dari tangan Tuhan. Tapi kalau boleh, untuk waktu-waktu mungkin beberapa menit ke depan, saya mau ajak kita mau mencari maunya Tuhan. Mungkin gak lama kita menyembah Dia. Kita membawa agenda kita. Kita membawa setiap list keinginan kita. Yang kita mau cuman ketemu sama Tuhan. Kita memandang wajahnya. Bahkan lagu ini katakan, yang ku nampak hanya kemuliaan. Saudara, ketika Tuhan hadir, percayalah, tangannya juga hadir. Kuasanya juga hadir. Mukjizatnya juga hadir. Kekuatannya juga hadir. Tapi mari kita undang Tuhan. Kita minta Tuhan berhadirat di setiap penyembahan kita. Amin. Mari kita sembah Dia. Saat ku menyembah-Mu, Roh, yes. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat biarlah Dia bertahta di tempat saat ku senang, ku puji-Mu, ku amin. Rasakan Dia hadir. Mari kita rindukan Dia. Mari kita rindukan Tuhan. Oh, akan saatku menyembah. Saat bertahta di. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Ku angkat hati. Yes. Saat ku sembah, ku puji-Mu, rasakan kehadiran. Ku angkat
kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, Dan ku tersungkur. dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Teman, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang besar. Amin. You are great. Amin Tuhan. Yes Tuhan. Kau besar Tuhan. Kau mulia. Kau agung Tuhan. Amin. Kami mau bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur buat semua anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau tahu lebih dari yang kami doakan Tuhan. Engkau tahu lebih dari yang kami minta Tuhan. Yang kami perlu hanya kami menghadap hadirat Tuhan. Biarlah hadirat-Mu terus Tuhan hidup dalam hidup kami. Mengalir dalam hati kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau semuanya dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ntar kami akan memberikan persembahan dan perpuluhan Tuhan. Engkau yang pakai semua untuk kemuliaan nama-Mu, guna kemuliaan nama-Mu, pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi. Kami bersyukur untuk semua berkat yang Kau beri. Kami akan memberikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saya persilakan semua untuk kembali duduk. Shalom saudara, yang sangat diberkati lewat pujian dan penyembahan, boleh saya minta tangan-tangan yang terangkat, boleh kasih kemuliaan sekali lagi, tepuk tangan buat Tuhan kita. Thank you buat tim Praise and Worship yang luar biasa pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari siapkan hati kita untuk berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu saat ini, kami siapkan hati kami menjadi tanah yang baik. Biar benih firman yang ditaburkan tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah Tuhan. Dan buah firman ini dinikmati banyak orang, dan ketika orang melihat hidup kami dan melihat apa yang kami lakukan, mereka mempermuliakan nama-Mu yang di surga. Mari Tuhan, Engkau yang berbicara kepada setiap kami pada pagi hari ini, Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan di tempat ini, menyampaikan firman Tuhan kepada setiap hati kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Boleh kasih senyum dulu kanan kirinya dong, sekali lagi. Senyum yang lebar, lebih lebar dari sebelumnya. Yes. Saudara kecium gak? Wanginya gak kecium? Ini ada 7 mangkok di sini buat orang yang beruntung aja hari ini ya. Apa yang mau saya bagikan hari ini saudara-saudara, sebelumnya saya mau sensus dulu ya. Terkait apa yang mau saya bagikan hari ini. Siapa di sini yang anak sulung? Boleh angkat tangannya. Anak sulung? Lebih tinggi dong. Percaya diri anak sulung angkat tangan. Nah, wow, banyak juga ya anak sulung ya. Siapa di sini anak bungsu? Oke, banyak juga anak bungsu. Ya, biasanya menurut kebanyakan anak sulung biasanya disayang sama papanya. Karena anak pertama, ya. Wah, anak pertama, ini kegagahanku yang pertama, kebanggaanku yang pertama. Sedangkan anak bungsu
Biasanya disayang sama mama, karena biasanya paling sering di rumah, suka ngebantuin mamanya. Sekarang saya mau tanya, siapa anak kedua? Sayang sekali Anda kurang beruntung. Saya juga anak kedua, saudara. Tapi nggak apa-apa, tidak ada dewasa ini, keluarga-keluarga yang membedakan rasa sayangnya, betul? Ya, saat ini nggak ada yang membedakan. Nggak ada yang lebih sayang sama anak sulung, nggak ada yang lebih sayang sama anak bungsu. Tidak ada, semua mendapatkan hak yang sama. Kalau satu makannya ikan, semuanya makan ikan. Ya, satu makan ayam, semuanya makan ayam. Semuanya sama rata, haknya semuanya sama. Yang satu boleh sekolah, yang satu juga boleh sekolah, yang satu boleh kuliah, yang satu boleh kuliah. Haknya semua sama. Namun, hari ini di bulan Juni kita masuk ke dalam pembahasan yaitu tentang patriarh. Jadi pada zaman patriarh, menjadi anak sulung itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Sangat beruntung menjadi anak sulung. Kenapa? Karena ada hak yang berbeda dari anak-anak yang lainnya. Ada hak yang ditambahkan lebih kepada anak sulung tadi. Ya, hak ini kita kenal dengan nama hak kesulungan. Betapa pentingnya menjadi anak sulung karena dia adalah masa depan keluarga. Dialah yang terpenting dan terutama. Saudara kalau masih ingat tulah yang dikirim sama Tuhan kepada bangsa di Mesir, itu adalah tulah yang terakhir, tulah yang ke-10, yaitu apa? Kematian anak sulung. Saat itu semua anak sulung di Mesir mati. Dan satu malam semua orang menangis di sana. Kenapa? Karena anak sulung sangat penting. Itulah pada zaman patriarh. Maka dari itu kita hari ini akan belajar, saudara. Kita akan belajar apa sih artinya hak kesulungan. Pada cerita kali ini ada sebuah cerita di mana ada seorang anak sulung, dia menukarkan, dia menjual hak kesulungannya demi semangkuk sup. Hari ini ada 7 mangkuk, saya siapkan buat yang mau menjual hak kesulungannya. Ada satu orang anak sulung di zaman dulu yang menjual hak yang sangat penting demi 1 mangkuk sup. Saudara, seberapa enak supnya? Hari ini kita akan bahas, saudara. Apa isi supnya, resepnya seperti apa? Kita akan bahas hari ini, saudara. Bagaimana bisa hak kesulungan yang sangat penting ditukar dengan 1 mangkuk? Mari kita baca sama-sama. Hari ini judul dari firman Tuhan yang saya bagikan adalah The Soup of Your Life. The Soup of Your Life. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan di Kejadian 25, saudara. Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Saudara bisa lihat di screen atau mungkin saudara bisa membaca di Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan secara cepat, saudara, karena ini panjang. Nanti kita akan baca sama-sama ayat yang ke-34, yang ayat yang terakhir saja, ya. Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Saya akan bacakan. Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram, padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahim dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Lalu Tuhan bilang, firman Tuhan kepadanya ayat 23, 2 bangsa ada di dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang ada di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir, lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang.
Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi ya kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Kita mau baca bersama-sama ayat yang ke-34 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ini akan menjadi ayat kita pada hari ini, jadi saudara bisa taruh pembatas di sana dan save sebentar karena kita akan buka kembali ayat ini. Kita akan menggali firman Tuhan hari ini. Dalam Kejadian 25 ayat 23 sebenarnya Tuhan udah bilang, sudah menetapkan bahwa yang muda itu akan lebih besar dari yang tua. Dan yang tua akan menjadi hamba dari yang muda. Ini adalah kedaulatan Tuhan, saudara. Tapi kita nggak akan membahas mengenai kedaulatan Tuhan. Nanti ada waktunya. Karena bulan ini kita membahas tentang biografi dari Esau dan Yakub. Kita akan fokus pada watak dan karakter dari Esau dan Yakub ya, saudara ya. Kita akan bahas mengenai watak dan karakter dari Esau dan Yakub. Penulis kitab ini, kitab Kejadian ditulis oleh Musa. Ya, kita gali dulu. Background firman Tuhannya apa? Penulis kitab Kejadian adalah Musa. Tujuan ketika Musa menulis kitab ini, dia mau ngasih penjelasan kepada bangsa Israel. Dia mau kasih penjelasan kepada bangsa Israel. Penjelasan apa sih? Bangsa Israel mungkin bertanya-tanya. Kan ada Esau kakak tertua, tapi ada juga Yakub. Harusnya kita ini lahir dari yang pertama. Harusnya Esau lah yang memiliki hak kesulungan, Esau lah yang menjadi penerus perjanjian Tuhan. Tapi kenapa kita malah muncul dari Yakub? Nah, Musa menulis kitab ini untuk menjawab hal tersebut, saudara. Untuk menjawab kenapa bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan berasal dari Yakub dan bukan Esau. Bayangkan saudara, dampak dari semangkuk sup dan berkat penumpangan tangan, 2 minggu lagi kita akan bahas bagaimana saat nanti Yakub menipu Ishak dalam menumpang tangan sehingga berkatnya masuk kepada Yakub. Dampak dari semangkuk sup dan berkat penumpangan tangan berdampak pada bangsa Israel. Sangat besar saudara, dampak dari satu mangkuk sup. Ya sangat penting, satu mangkuk sup ini sangat penting. Kita harus tahu apa sih isi supnya. Kenapa Esau dia mau merelakan hak kesulungannya demi semangkuk sup dan masa depan berubah. Wah, apa yang terjadi saudara? Kalau kita mau mempelajari sebuah transaksi, kita pelajari 2 barang ini. Benar gak? Kalau kita mau jual beli handphone, tukeran handphone, kita pelajari dulu barangnya. Kita nonton dulu di YouTube reviewnya. Oh barangnya seperti ini, barangnya seperti ini. Nah kita pelajari hari ini transaksi ini. Yang satu adalah sup kacang merah dan yang satu lagi adalah hak kesulungan. Mari kita pelajari sup kacang merah. Nanti di slide ada, oke ini penggambaran sup kacang merahnya saudara ya. Saudara ada yang pernah bikin sup kacang merah di rumah? Boleh angkat tangan? Belum? Kalau misalnya saudara kira-kira saya bilang pulang dari sini silakan beli sup kacang merah, kira-kira harganya berapa sih semangkok? Ada yang mau jawab? Sup kacang merah berapa harganya semangkok? 20.000? Ya 20.000 ya. 10.000 lah, 20.000 sama nasi, bener gak? 20.000. Anggaplah sup kacang merah ini adalah sup kacang merah yang ratingnya di Google adalah rating bintang 5. Boleh next? Ratingnya bintang 10 dari 10. Ya, 10 dari 10, enak banget, enak banget ini masuk kacang merahnya ketika dimakan melayang saudara. Anggaplah 30.000 ya. Walaupun isinya cuma kacang merah, adalah potongan daging babinya tapi sedikit. 30.000 dengan nasi, oke lah.
Atau mungkin sup kacang merahnya ternyata udah ratingnya 10/10. Dia harganya murah, saudara. Harganya harga kaki 5, saudara. Saya bayangkan, saudara. Wah, sangat menyenangkan sekali. Ditambah anak-anak muda sekarang kalau misalnya mau pergi makan, kita bukan cari mau makan apa, tapi mencari apa yang lagi viral. Apa yang lagi viral, saudara. Bahkan rumah makan tulis, Jokowi pernah makan di sini. Lee Min Ho pernah makan di sini. Semua artis pernah makan di sini. Jadi orang-orang pada ingin pergi ke sana. Mereka ingin mencoba makanan tersebut, saudara. Apakah sup yang ditawarkan oleh Yakub saat itu begitu enaknya, begitu viralnya, begitu mantapnya sampai hak kesulungan itu dijual? Saudara, saya pernah beli sate yang viral dan katanya enak banget. Saya cobain, saya pergi ke sana, ternyata waiting list dan saya harus nunggu 2 jam, saudara. Untuk 5 tusuk sate. Setelah saya makan, betul enak, saudara. Tapi tidak worth it untuk nunggu 2 jam demi kenikmatan yang sementara. Karena saya makan hari itu, besok udah saya keluarin lagi di pertapaan saya. Saudara juga kan, bener gak? Seenak apa supnya Yakub? Mari sama-sama kita berpikir. Sampai hak kesulungan yang begitu penting direlakan oleh Esau. Begitu enakkah supnya? Saya rasa tidak, saudara. Ini sup yang biasa, sup pada umumnya. Cuman karena kelapar. Jika nama enak itu sup deh. Saya jual aja hak kesulungan saya. Mari kita pelajari apa itu hak kesulungan. Hak kesulungan itu bicara yang pertama adalah hak waris. Hak waris itu apa? Dalam Ulangan 21 ayat 17, setiap anak yang sulung itu mendapatkan 2 bagian dari segala yang dimiliki bapaknya. Harta, kekayaan. Saudara, keluarga Ishak bukanlah keluarga yang biasa-biasa. Dia keluarga yang besar, saudara. Keluarga yang besar, dia punya harta benda, dia punya banyak ternak, dia punya banyak sekali budak dan hamba. Keluarga yang besar, bukan cuma 4 orang di rumah ini. Ada banyak sekali, saudara. Dan hartanya sudah pasti disiapkan buat anaknya yang sulung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hak kedudukan. Hak kedudukan itu apa sih? Dia akan menggantikan kepemimpinan bapaknya dalam memimpin klan. Jadi klan berikutnya akan diteruskan oleh anaknya yang sulung, yaitu Esau. Ishak punya banyak hamba yang akan dipimpin nanti kemudian oleh Esau. Itulah hak kedudukan. Sama seperti Yosafat pada Yoram. Raja Yosafat dia menurunkan pada anaknya yang pertama, anak yang sulung, yaitu Yoram. Seperti itulah hak kesulungan. Nah, yang terpenting lagi yang harus kita sadari adalah bahwa hak kesulungan itu tidak diraih, betul? Diberikan cuma-cuma. Siapa di sini yang sebelum lahir itu sudah milih, saya jadi anak bungsu aja deh. Gak mungkin bisa. Saya mau jadi anak sulung aja deh, gak mungkin bisa. Saya mau jadi anak kedua, gak mungkin bisa dan gak mungkin daek jadi anak kedua. Semua gak bisa milih, saudara. Ini diberikan anugerah secara cuma-cuma daripada Tuhan untuk setiap orang dianugerahkan sebagai anak sulung. Cuma-cuma, ini kasih karunia-Nya Tuhan. Tuhan yang sudah menentukannya untuk kita. Hak kesulungan itu adalah anugerah. Karena tidak harus dengan jerih lelah kita mendapatkannya. Tapi diberikan cuma-cuma anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Hak kesulungan tentunya karena diberikan secara cuma-cuma, ini adalah hal yang tidak lazim untuk diperjualbelikan. Ya, nggak mungkin kan? Saya punya iPad nih misalnya. Saya jual Tom, adik saya Thomas namanya. Saya jual iPad, tapi saya jadi anak bungsu lah. Terus saya pulang ke si Babeh, saya mulai hari ini jadi anak bungsu ya Beh. Nggak mungkin. Itu bukan hal yang diperjualbelikan, saudara. Aneh, saudara. Nggak ada di dalam dunia ini yang memperjualbelikan hak kesulungan. Itu adalah transaksi yang tidak lazim, saudara.
menjual anugerah itu adalah sesuatu yang tidak wajar. Bukan hal yang diperjualbelikan. Ya. Hak kesulungan adalah suatu berkat yang sangat besar, berkat jasmani, berkat rohani yang diterima cuma-cuma, yang didapat bukan dari hasil jerih lelah, tapi karena kasih karunia, saudara. Betapa pentingnya hak kesulungan ini. Saudara, dalam hidup kita dipenuhi oleh anugerah Tuhan. Sesuatu yang gak pernah kita usahakan, tapi kita terima dari Tuhan. Banyak banget, bahkan saya mau bilang, semua hal yang terjadi dalam hidup kita, gak ada satupun yang bukan anugerah Tuhan. Tempat kita tinggal, mau ngontrak, mau kos, mau rumah pribadi, mau di kopo atau di dago, semuanya adalah anugerah Tuhan. Tempat kita bekerja, mau bosnya baik, mau bosnya galak, mau bosnya cerewet, mau enggak, itu adalah anugerah Tuhan. Kesehatan kita, mau kita dikit-dikit masuk angin, angkat berat dikit encok, tubuh kita ini anugerah dari Tuhan. Kita bisa bernafas, saudara, hari ini duduk di tempat ini, mendengarkan firman Tuhan, itu adalah anugerah dari Tuhan. Tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita yang bukan anugerah Tuhan. Tuhan yang buat segala sesuatunya dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada satupun usaha kita yang bisa dibanggakan. Semuanya adalah anugerah daripada Tuhan. Kita lihat apa yang Esau lakukan pada anugerah yang Tuhan berikan pada hidupnya. Hak kesulungan yang diberikan kepada Tuhan, dari Tuhan kepada Esau maksudnya, apa yang Esau lakukan. Kejadian 25 ayat 34 saudara. Ada ayatnya di depan, Kejadian 25 ayat 34. Apa yang Esau lakukan? Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Esau memandang rendah anugerah yang Tuhan berikan secara cuma-cuma dalam hidupnya. Bagaimana ini bisa terjadi, saudara? Dalam Kejadian 25 ayat 32, di sana dibilang seperti ini. Kejadian 25 ayat 32, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ada satu kata yang terucap dari mulut Esau, dia bilang, udahlah bentar lagi saya juga mati. Gak ada gunanya hak kesulungan buat saya. Udahlah saya mah pinginnya hidup. Gak ada gunanya hak kesulungan gak bikin saya hidup. Ada dua arti saudara dari satu kalimat ini yang dikatakan oleh Esau. Yang pertama apa? Esau berpikir bahwa hak kesulungan itu gak membuat dia hidup. Dia bandingkan bahwa udahlah gue mati gak akan berguna tuh hak kesulungan. Saya pingin sup, pokoknya saya mau sup saat itu juga karena sup ini bisa membuat saya hidup. Sup inilah yang saya mau. Sedangkan berbanding terbalik dengan Yakub. Yakub tahu, Yakub menghargai apa itu anugerah yang Tuhan berikan. Apa itu hak kesulungan, artinya apa dan apa yang akan terjadi dalam hidupnya Yakub. Yakub sangat menghargai itu. Dan Yakub sangat mengingini itu. Yakub lebih paham bahwa semangkuk sup hanya mengenyangkan sementara, tidak sebanding dengan anugerah Tuhan yang everlasting. Yakub tahu bahwa semangkuk sup ini cuma bikin kenyang sebentar. Setelah itu nanti akan datang lapar lagi. Sedangkan anugerah hak kesulungan berlangsung terus sampai kepada keturunan berikutnya. Esau punya satu fokus di kepalanya saat itu. Apa? Makan. Saya lapar, saya makan. Ada apa? Ada sup. Dia nggak berpikir bahwa hak kesulungan sangat penting. Dia merendahkan anugerahnya dan dia pingin satu hal yang terjadi saat itu juga yaitu makan.
Esau mungkin saat itu hiperbolik, dia bilang, lagi pula saya akan mati. Mungkin arti kalimat tersebut, kalau saya nggak makan saya mati. Mending saya makan. Hak kesulungan nggak bisa dimakan. Mungkin ngomongnya seperti itu. Padahal Esau kalau berpikir dengan baik, kalau dia menghargai anugerah yang Tuhan berikan, Esau bisa saja menolak transaksi merugikan ini, saudara. Esau bisa saja menolak transaksi merugikan ini. Andai dia tidak jatuh dalam hawa nafsunya. Saya yakin keluarga Ishak bukanlah keluarga yang miskin. Dia punya banyak orang di rumahnya. Dan kalau Esau lapar, Esau pasti tahu bahwa di rumahnya, dalam bahasa Jerman dituliskan mama pasti nyangu. Di rumah pasti ada nasi, saudara, minimal. Atau rendang di kulkas, atau mama mungkin stok Indomie ayam bawang, udah pasti. Tapi Esau saat itu lapar. Dan di hadapannya ada sup kacang merah. Dan saya mau sup kacang merah apapun alasannya. Saya mau tukar apapun demi sup kacang merah. Dan dia menukar anugerah yang Tuhan berikan kepadanya dengan satu mangkuk sup kacang merah. Esau juga adalah pemburu handal. Bisa dibilang, tadi kita udah baca kisahnya. Esau pandai berburu, saudara. Kalau saya pandai berburu, ya saya lapar, saya berburu, saudara. Saya ambil daging apa, saya masak, saya makan. Tapi Esau tidak melakukan, dia tidak berpikir panjang dan dia menghina anugerah yang Tuhan berikan. Dengan menukarnya dengan semangkuk sup. Apa yang bisa kita ambil dari satu kisah ini, saudara? Tahukah saudara bahwa seringkali kita bertindak seperti Esau? Kita tidak menghargai anugerah yang Tuhan berikan dan terjebak di dalam hawa nafsu yang sementara. Dan kita menukar anugerah yang Tuhan berikan dengan kenikmatan sementara yang ditawarkan dunia. Kadang kita menukarkan dengan sup-sup ini yang ada di depan ini, saudara. Ada apa aja, saudara? Sup di sini, saudara. Yang pertama, mungkin kita pernah menukarkan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu dengan sup ini. Pride, kesombongan, saudara. Kita merasa bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita, yang kita miliki saat ini, harta kekayaan yang kita punya, yang baju yang kita punya, mobil yang kita kendarai, semua yang kita punya adalah milik kita. Dan kita yang mencapainya. Terkadang kita terjebak dengan hal itu. Dan kita menghinakan Tuhan bahwa itu adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Kadang kita merasa lebih penting daripada orang lain. Lebih hebat daripada orang lain. Padahal gak ada satupun yang gak datang dari Tuhan. Semua asalnya daripada Tuhan. Terkadang kita terjebak pada sup ini. Pride, kesombongan. Lalu kadang kita terjebak juga pada sup greed, ketamakan. Kita merasa terus yang kita miliki itu gak pernah cukup. Kita pingin lebih. Udah punya A, saya pingin A tambah B. Kurang lagi, pingin tambah C. Pokoknya gak pernah cukup, pingin lebih banyak buat saya. Pingin lebih banyak buat saya. Padahal anugerah Tuhan buat kita itu disiapkan cukup buat kita semua. Ketika kita mendambakan hal yang lebih, lalu kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, kita sedang menukarkan anugerah Tuhan dengan semangkuk sup greed atau ketamakan. Atau kita terjebak pada sup yang lain, ketika kita merasa benci kepada apa yang orang lain miliki, tapi kita gak punya. Kok dia bisa ya? Lihat Instagram hatinya terganggu. Kok dia bisa pergi liburan terus ya? Kok saya di rumah ya? Kok dia bisa punya mobil kayak gitu ya? Kok saya pekerjaan saya begini-begini terus ya? Saya jadi benci sama orang tersebut. Ada kebencian di dalam dirinya. Maka kita sedang menukarkan anugerah yang Tuhan berikan dengan sup envy atau iri hati, saudara. Atau kalau kita memiliki amarah, dendam, saudara, kepada orang yang menyakiti kita,
Kita tidak menyadari bahwa kita diampuni sedemikian rupa oleh Tuhan. Anugerah pengampunan yang Tuhan berikan. Tapi kita masih punya dendam kepada orang lain. Kita masih membenci orang lain. Mungkin kita akan terjebak dalam anger, kemarahan. Kita tukarkan anugerah yang sudah Tuhan berikan. Menghina penebusan Tuhan. Menghina Tuhan yang sudah menebus kita. Dosa kita, kesalahan kita. Tapi kita masih membenci orang yang bersalah kepada kita. Atau kita tidak bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita sudah punya istri yang cantik, kita punya suami yang ganteng, kita punya satu pasangan hidup, satu tulang rusuk yang sudah disiapkan Tuhan buat kita semua. Tapi kita terjebak dalam lust, hawa nafsu. Kita pingin lebih, kita pingin yang lain, kita mengingini orang lain. Atau kita terjebak dalam dua yang lain. Yang pertama adalah gluttony atau kerakusan. Ketika kita seringkali memuaskan diri lebih dari apa yang kita butuhkan. Makan karena lapar mata, akhirnya nggak habis, akhirnya terbuang sia-sia, rakus. Kita mengambil hak punya orang lain menjadi milik kita, rakus. Atau kita terjebak dalam kemalasan, saudara. Malas juga adalah sesuatu hal di mana kita menghina anugerah yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena justru membiarkan anugerah yang kita punya buat diri kita dan kita nggak mau membaginya dengan orang lain. What kind of soup you have in your life? Saya pun dealing dengan transaksi-transaksi yang sangat merugikan ini, saudara. Seringkali jatuh di dalam transaksi-transaksi yang merugikan ini, saudara. Menghina anugerah Tuhan dan menggantinya dengan kenikmatan-kenikmatan yang sementara. Mari kita sadar akan anugerah Tuhan setiap hari. Kenapa? Karena kesadaran pada anugerah Tuhan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan dan rencananya atas hidup kita. Kalau kita sadar tiap hari bahwa apa yang terjadi dalam hidupku, baik maupun buruk, semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Setiap hari kita gak akan menukarkan dengan hal-hal yang remeh seperti ini, saudara. Tapi kita akan berjalan bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita lihat apa yang terjadi pada Yakub. Yakub menyadari betapa besarnya anugerah Tuhan dalam hidupnya. Yang diberikan oleh Tuhan. Dia mendapatkan berkat itu atas hidupnya. Dan dia semakin dekat dengan Tuhan. Dan masuk dalam rencana Tuhan yang luar biasa besar. Buat Yakub, buat bangsa Israel. Hawa nafsu Esau justru menjauhkannya dari Tuhan. Masa depan berubah oleh karena semangkuk sup. Lahirnya bangsa besar pilihan Tuhan berbelok karena hawa nafsu yang merusakkannya. Betapa besar kerusakan dari hawa nafsu, saudara. Betapa besar kerusakan dari transaksi-transaksi merugikan yang kita lakukan untuk kenikmatan sementara. Membawa kita menjauh dari Tuhan dan rencananya. Kita akan belajar dari Yakub, tapi di 2 minggu lagi kita akan belajar lebih dalam. Yakub memang betul, dia menghargai anugerah yang Tuhan berikan. Dia mengingini, dia sangat tahu apa itu hak kesulungan. Dia tahu banget apa itu penyertaan anugerah Tuhan dan berkat Tuhan dalam hidupnya. Tapi dia pun melakukannya dengan cara yang salah. Jadi tetap tidak bisa dibenarkan transaksi yang dia lakukan. Tidak dibenarkan ketika dia menipu bapaknya dengan memakai jubah berbulu lalu berpura-pura jadi kakaknya. Itu adalah cara yang salah. Karena etika rohani yang benar itu selalu memiliki tujuan yang benar, motif yang benar, dan cara yang benar. Saya yakin dan percaya tanpa Yakub menipu, kalau Tuhan sudah tetapkan dari awal bahwa Yakub akan lebih besar dari Esau, maka berkat itu akan tetap datang kepada Yakub. So cara yang salah tetaplah salah. Maka Tuhan memberikan ganjaran buat Yakub, saudara.
Yakub diproses hidupnya. Lihat dia berjalan bertahun-tahun, nanti kalau sampai di minggu terakhir di bulan ini saudara akan melihat bahwa permusuhan kakak adik ini berlangsung 20 tahun saudara. Panjang, gak mau ketemu. Yang satu takut sama kakaknya, sini pencit saudara. Dia berjauh-jauhan dengan Esau. Dia gak mau ketemu satu sama lain. 20 tahun saudara. Tuhan proses Yakub di sana. Ketika Yakub mencari istrinya, Yakub pun ditipu saudara oleh Laban, ya kan? Kita kan banyak belajar saudara dari Yakub di 2 minggu lagi. Intinya apa? Tuhan memproses setiap kita. Ketika kita melakukan kesalahan sama seperti Yakub, cara yang salah, Tuhan akan proses itu. Supaya apa? Supaya kita jadi pribadi yang lebih baik. Tapi hari ini kita mau belajar satu hal. Nanti belajar dari Yakub 2 minggu lagi saudara. Kita belajar satu hal hari ini. Mari kita jangan sekali-kali memandang rendah, menghina anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan sampai hawa nafsu yang sementara itu mengalahkan rasa syukur kita akan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Pulang dari sini, mari sadari bahwa semua hal dalam hidup kita adalah anugerahnya Tuhan. Syukuri itu dan kita terima itu sebagai anugerah yang diberikan Tuhan bagi hidup kita. Semoga hari ini bisa menjadi rema firman Tuhan dalam hidup kita dan bertumbuh di dalam hati kita masing-masing. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan terima kasih buat hari ini ya Tuhan, kami diingatkan bahwa hidup kami enggak pernah lepas dari anugerah-Mu Tuhan. Apa yang terjadi hari ini, apa yang telah terjadi hari ini, apa yang akan terjadi kemudian, semua adalah anugerah daripada-Mu. Kami bisa hidup hari ini karena anugerah daripada-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami punya pekerjaan, kami punya keluarga, kami boleh bersekolah, kami boleh berkuliah, kami boleh memiliki seorang anak, kami boleh menjalani kehidupan itu semua karena anugerah-Mu. Dan jangan sampai ya Tuhan kami terjebak dalam transaksi yang merugikan. Ketika kami mendahulukan hawa nafsu di atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biar firman Tuhan ini Kau meteraikan menjadi rema dalam hidup kami. Berdampak Tuhan buat banyak orang di sekitar kami. Hidup kami diubahkan, keluar kami dari ruangan ini. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua orang yang percaya. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Pernahkah saudara mendengar pernyataan, jika tidak mau belajar, maka kita tidak akan bertumbuh? Ini berarti belajar merupakan hal yang sangat penting bagi kedewasaan kita. Dalam Pastor Corner bulan Juni, kita akan berdiskusi dengan Pendeta Yohanes Runkat yang akan diadakan pada hari Kamis, 5 Juni 2025, pukul 7 malam sampai selesai. Pertemuan ini diadakan melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Ya, puji Tuhan saudara. Siapa diberkati dengan ibadah kita pagi hari ini, angkat tangan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat datang bagi semua saudara yang hadir pada pagi hari ini. Terutama bagi saudara yang pertama kali hadir di tempat ini. Saya undang untuk kita saudara berdiri dan pengurus akan menyampaikan sesuatu bagi saudara. Silakan. Siapa pertama kali? Silakan berdiri. Ya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Selamat datang.
tetap kita mengundang untuk minggu depan kita bertemu lagi dalam ibadah ini. Puji Tuhan. Saudara, kita ucap syukur pada Tuhan karena hari-hari ini kita semua bersekutu bersama-sama di dalam satu doa rantai. Doa rantai selama 10 hari yang sudah dimulai pada hari Kamis yang lalu. Puji Tuhan. Banyak hal-hal yang kita doakan, banyak hal-hal yang kita akan bersama-sama mengalami jawaban dari doa kita pada saat-saat seperti ini. Puji Tuhan. Oleh sebab itu mari kita tekun dalam doa sehingga kita boleh melihat kuasa Allah berlaku dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Jadi doa tetap berjalan sampai 10 hari lamanya selesai pada peringatan hari kecurahan kuasa Roh Kudus pada hari Minggu yang akan datang. Mari saudara kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami pada hari ini ada di rumah Tuhan, kami boleh beribadah dan kami boleh Tuhan melalui pujian penyembahan yang sudah kami naikkan, melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar. Itu semua boleh menambah iman kami. Makin bertumbuh dalam Tuhan. Kami makin mengasihi Tuhan. Kami makin mengerti, mengenal siapa Allah yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami Tuhan tetap berdoa untuk doa rantai yang sedang kami lakukan pada hari-hari ini selama 10 hari lamanya. Kami percaya Engkau mempunyai jawaban untuk segala sesuatu yang kami doakan pada hari-hari ini dalam doa rantai ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk semua saudara yang sudah memberikan persembahan, kembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Mari Tuhan terus ajarkan pada kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh masuk dalam bulan Juni, bulan pertengahan dari tahun ini. Mari Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kami semua, baik kami secara pribadi, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami semua, supaya boleh berhasil dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Kau hantar kami semua sampai ke rumah kami masing-masing. Dan Tuhan, kami boleh melakukan semua kegiatan kami pada minggu ini. Dan minggu depan kami boleh bersama-sama kembali di dalam rumah Tuhan untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan. Kami percaya Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga.
Shalom saudara, pernahkah saudara mendengar pernyataan jika tidak mau belajar, maka kita tidak akan bertumbuh? Ini berarti belajar merupakan hal yang sangat penting bagi kedewasaan kita. Dalam Pastor Corner bulan Juni, kita akan berdiskusi dengan Pendeta Yohanes Runkat yang akan diadakan pada hari Kamis, 5 Juni 2025, pukul 7 malam sampai selesai. Pertemuan ini diadakan melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth.